Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Ini lama saya tidak update video ya. Karena ada urusan keluarga. Untuk video kali ini sudah mulai update lagi. Oke. Dan apa yang dibahas? Jadi saya membahas barusan di salah satu video saya ada komentar yang isinya itu gini ya, kurang lebihnya begini. Orang Indonesia itu senang sekali memelihara pelepah. Nah, itu ya kurang lebihnya itu. Jadi yang saya bahas untuk video kali ini yaitu adalah tentang memelihara pelepah. Dan ada dua ya kemungkinan saya. Yang pertama itu cara memanennya atau memang songgonya itu loh. Ini antara songgo lagi, dia membahas tentang songgo lagi. Jadi ada dua. Kalau yang saya tafsirkan untuk komentarnya itu yang dimaksudnya adalah cara pemanenannya ya. Kebanyakan memang di Indonesia itu kan curi buah. Nah, mungkin saudara kita yang ada di Malaysia kan untuk curi buah itu ya jarang berlaku, ada, cuman jarang berlaku. Tuh. Sedangkan di Indonesia ya ada juga yang tidak curi buah. Itu pun juga jarang. Kebanyakan ya curi buah. Kenapa alasannya dan kenapa? Oke, sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelum-belumnya itu sudah saya bahas. Tapi ya untuk kali ini akan saya memperjelas lagi. Nah, boleh dilihat di layar HP Anda ini ya. Ini adalah kelapa sawit yang sudah tinggi, ya, yang sudah tinggi. Nah, terus bagaimana Pak cara pemanenannya? Apa kita curi buah? Ya, tentunya tidak. Kalau kita mencuri buah untuk kelapa sawit yang sudah tinggi kayak gini ya, itu akan sangat kesusahan. Nah, sedangkan kalau masih di umur 7 tahun, antara 7 tahun 5 tahun, kebanyakan di Indonesia memang curi buah cara pemanenannya. Dan songgohnya pun kalau sudah setinggi ini itu hanya 1 sampai 2 songgo. Nah, untuk berbicara dengan songgo di Malaysia pun juga berlaku. Gitu loh. Jadi yang tidak di Indonesia yang menyimpan pelepah, di Malaysia pun juga memelihara pelepah gitu loh. Sama saja. Dengan catatan kak itu masih buah yang masih muda, bukan buah yang sudah matang ya. Kalau sudah masak, sudah matang ya otomatis cara pemanenannya juga turun buah, turun pelepah. Di Indonesia pun juga begitu, turun buah, turun pelepah untuk sawit setinggi ini. Tuh. Jadi untuk komentar saudara kita ini tolong diperjelas ya. Maksudnya itu songgohnya atau cara pemanenannya. Untuk yang dimaksud di Indonesia itu kebanyakan memelihara pelepah itu yang gimana. Nah, kalau saya tafsirkan untuk memelihara pelepah ya mungkin cara panenannya itu ya. Cara panenannya kebanyakan memang di Indonesia itu curi buah, sedangkan di Malaysia ada curi buah cuman jarang sekali. Dan apa alasannya untuk curi buah Pak? Nah ini yang akan kami bahas untuk selanjutnya ini ya. Untuk di video kali ini akan saya bahas lagi tentang kegunaannya, mengapa kok harus di pelepahnya itu disimpan, itu kenapa. Oke. Oke. Jadi begini, untuk kegunaannya dan fungsinya untuk pelepah yang dipelihara itu di Indonesia itu ada maksud dan tujuannya. Nah, jadi ada tujuannya kenapa kok pelepahnya disimpan itu kenapa. Yang pertama, dalam segi pemupukan kelapa sawit ini dipupukkan dalam persegi pemupukannya di Indonesia itu dalam 1 tahun kurang 14 kilo per pokoknya. Nah, bandingkan dengan saudara-saudara yang ada di Malaysia ya, itu berapa di sana? Bandingkan di situ. Nah, gunanya salah satunya adalah itu untuk mengimbangi pupuk itu sendiri. Yang kedua, kalau kita seumpama ini sawit ini kecil ya, seumpamanya kecil, kita curi buah panenannya. Dan nanti rotasi ke depannya itu juga akan dibuang. Enggak disimpan terus sampai kering, enggak. Tetap dibuang.
Tujuannya apa? Yang ini loh, buah yang masih muda di atas sana, kalau waktu di bawahnya kita panen buahnya, itu supaya yang di atasnya itu maksimal besarnya, itu loh. Karena yang pertama tadi pemupukannya kurang, gitu. Nah, setelah panen rotasi keduanya, kita baru bisa buang pelepahnya itu, dan itu akan berlanjut terus menerus bergilir. Nah, ketika yang kita panen itu kita simpan pelepahnya, rotasi kedepannya yang kemarin kita panen kita buang gitu. Jadi begitu ya, bisa dipahami ya dari sini videonya. Jadi itu kawan, untuk sahabat kita yang ada di Malaysia maupun di mana ya, tidak menyebutkan ini tempatnya, yang penting saudara kita berkomentar begitu. Di Indonesia itu senang sekali memelihara pelepah yang tidak ada gunanya atau songgo. Jadi jangan disalahartikan ya. Kalau dilihat dalam sepintas memang senang sekali untuk menyimpan pelepah orang Indonesia. Tapi di balik itu ada artinya, ada manfaatnya itu loh. Nah, satu lagi, kenapa sawit Indonesia itu selalu tinggi produksi? Salah satunya ya karena dipelihara benar-benar itu loh. Tidak hanya dipupuk terus, pelepah dibuang, turun buah, turun pelepah. Nah, itu memang ada. Di sini pun juga begitu. Kalau sawit setinggi ini ya kita tetap turun buah, turun pelepah. Nah, itu. Ya, semoga videonya bisa dimengerti dan bisa bermanfaat ya bagi saudara-saudara kita yang baru saja menemukan video saya ini, terutama di petani-petani kelapa sawit. Oke. Jadi itu penjelasannya sudah jelas ya video saya, dan sudah saya balas untuk komentar dengan video ini. Semoga bisa mewakili dan bisa mengerti, oh ternyata kalau di Indonesia itu kenapa kok bisa disimpan pelepahnya, karena itu, karena ini ya kan. Sedangkan di Malaysia ataupun di manapun itu tidak turun buah, turun pelepah. Nah, kembali lagi ke video yang awal tadi, pembicaraan yang awal, maksudnya menyonggol pelepah itu kan, kalau saya kategorikan cara pemanenannya ya, bukan songgonya. Kalau songgonya itu berlaku di semua kelapa sawit, tidak mungkin buah yang muda itu dihabiskan, tidak mungkin. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya. Dan karena sudah sore, video saya akhiri dari sini. Semoga bisa diambil sisi positifnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.